Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya, Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rada bodoni itu loh. Dibaca buanter sing nyemak ya mendelok pojok tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu ataqoh somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang al-ataqoh al-kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Ukhtin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi, untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar saat terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusulama fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqoh somadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000
Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak usah kata. Akhirnya anaknya dawuti, nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan au kiyayin sholihin tapi au waladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim, la ilaha illallah itu penting sekali. Cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi. Yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa. Ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair.
Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Nggak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling nggak ya direputasi lah. Ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah. Aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa kan? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawati. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad terus muni, aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Jadi saya ulang lagi, ngaji seperti ini itu sebetulnya lebih ke show, pertunjukan. Supaya pertunjukan ini tidak dosa, saya isi ngaji betulan. Tapi jangan diulang. Karena biasa ngaji rutin. Saya di Jogja tafsir Jalalain sudah juz 23. Pernah khatam hikam. Sekarang Nashahul Ibad separuh. Saya ngaji di Sidogiri Itkon, di Sarang Balaghatul Quran, di Hajen Lubul Usul, tapi sarahnya yang Thariqatul Husul, sarahnya Mbah Sahal Mahfud. Jadi baru di sini ngaji bersaing sama orang yang mondok berapa? 3 bulan. Ini masalah, masalah. Nggak boleh mondok itu harus buat tulis zaman. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin laduni ya. Jadi kalau mondok cepet itu kemungkinannya apa? Laduni. Begini, tapi saya tertarik apa yang dikatakan Kiai Haji Abdul Manan tadi menyangkut kalimat tauhid. Saya ngaji di mana-mana bilang, kalau ngaji itu yang tahqiq itu detail. Detail itu bahasa Arabnya tahqiq. Jadi kita misalnya berpikir secara jernih, orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafadzkan la ilaha illallah. Dan itu bi ijma'il ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Saya ulang lagi, itu bi ijma'il ulama. Karena mansus di Quran ada ayat kulil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran, apa? Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini kan jadi paradok. Lafat yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafat yang sama orang menjadi kafir. Itu nggak ketemu nalar. Mbok nalar paling apapun tetap nggak ketemu. Kecuali tadi ya dalilnya pokok yang ngotot tadi. Itu memang kacau itu. Tapi alhamdulillah mereka insya Allah ya sadar. Kamu jangan bayangkan mereka tidak sadar terus, berarti kamu doanya jelek. Bisa saja mereka sudah ingin sadar, berhubung di gojlok ini terus nggak jadi sadar. Jadi jangan-jangan salah kita karena sering gojlok sehingga yang mau sadar jadi tidak apa? Nggak sadar. Saya tadi jam 10 sampai setengah 2 masih ngajar di pondok saya ngajar tafsir masih di Rembang sana saya. Terus saya ke Semarang Delalah Muyassar. Ya mungkin agak-agak keramat, jadi tetap jam 3:04 saya bisa ketemu Habib Umar Hafid. Saya beberapa menit ya diskusi tentang manhaj beliau, dan kebetulan saya sering belajar kitab beliau sama alumni Darul Mustafa. Meskipun saya tidak pernah ke sana, tapi saya tahu betul mazhab beliau karena al arwah junudun apa? Mujannada. Begini, saya sering dingendikani Mbah Mun, politik tidak jelas itu bagian dari kejelasan. Ini yang perlu dicatat. Jadi politik tidak jelas itu bagian dari apa? Kejelasan. Misalnya begini,
Siapa yang mengira Khalid bin Walid yang sangat musuhi Rasulullah, dia panglima orang kafir ketika ngalahkan Rasulullah di perang Uhud, akhirnya Khalid bin Walid masuk apa? Islam. Begitu juga Wahsy, qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah, pembunuh Sayyid Hamzah, akhirnya juga masuk Islam. Begitu juga Abu Sufyan, dia pemimpin besar kafir Mekah ketika perang Badar, ketika perang Khandaq, akhirnya juga Islam dan menjadi mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari fakta ini kemudian banyak ulama alim yang ngambil sikap itu ya coro Jawa itu anggang-anggang itu gak tegas, tapi gak tegas dari rumusan ilmu yang detail. Saya ulang lagi, gak tegas tapi dari rumusan ilmu yang apa? Detail. Bisa saja orang yang sekarang kafir suatu saat mukmin atau muslim, bisa saja yang sekarang sedang fasik suatu saat soleh, bisa saja yang mondok 3 bulan rois PB NU. Sementara yang mondok lama kadang KRT, tapi itu hanya hukum duniawi. Saya yakin yang KRT ini PBNU di akhirat, karena mondoknya lebih apa? Lama. Itu tak jamin. Saya juga berencana mimpin NU di akhirat saja, bukan di dunia. Makanya saya mohon SK itu berakhir muktamar mendatang, karena saya sudah kiai sebelum diangkat. Makanya saya ulang-ulang, kalau pengangkatan itu niatnya ikrar, saya terima. Tapi kalau niatnya ngangkat, tak gugat di pengadilan. Ini tidak guyon, ini betulan itu. Ya, tapi ini hanya guyon saja. Nah, ini penting saya utarakan teori ngaji ya. Ini saya bacakan naskah asli Sayyid Umar Hafid supaya Anda dapat barokah beliau. Karena beliau selain alim allamah, muridnya Habib Salim, juga beliau pernah ngaji kutub Sayyid Abdul Qadir Segaf di Jeddah. Juga beliau sering istifadah di beberapa kiai. Ini saya baca teks Arabnya kemudian saya terjemah. Bagi yang tidak setuju pemaknanya bisa gugat, karena saya baca Arabnya. Yang nggak setuju pemaknanya bisa gugat, tapi tak jamin kalah karena saya paham betul teksnya maknanya seperti itu. Logikanya tadi ya, ketika Rasulullah ngambil sikap tegas kepada qatilu Hamzah yaitu Wahsy, dan ketika Rasulullah ngambil sikap tegas pada orang-orang yang mengalahkan beliau di perang Uhud, kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha, bagaimana mereka jadi orang benar atau orang yang dapat apa? Kebahagiaan kalau mereka perlakuannya seperti Nabi seperti ini, yaitu Nabi sujjawajjuh masyhur wa kusirat ruba, yaitu Nabi itu wajahnya terluka, gigi serinya tanggal. Orang-orang seperti ini tuh gak akan bejo kalau orang Jawa, gak akan falah. Tapi apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad itu bukan wilayah kamu ngecap orang, menstigmasi orang itu tidak wilayah kamu. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa saya itu atau menyiksa mereka itu wilayah saya, kata Allah. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa mereka itu wilayah saya. Sehingga akhirnya apa? Rasulullah tidak ngambil sikap yang mungkin orang lain mengatakan itu tidak tegas. Tapi itu kearifan. Betul, akhirnya Wahsy malah masuk Islam. Khalid bin Walid panglimanya juga masuk Islam. Dan beberapa orang kafir juga masuk Islam, termasuk mimbenihim, ketuanya yaitu Abu Sufyan. Ini penting saya utarakan. Makanya ini saya baca pembenaran dari konstruksi pikiran tadi. Nah ini supaya khas. Ini khasnya orang mondok 10 tahun nih. Jadi ini tak baca ini. Nah, biar jelas ini nanti teksnya persis ya, tidak saya rubah. Ini di kitabnya Habib Umar Hafid, namanya itu Taujihun Nabi Limardoti Bari. Kalau diterjemah ya mengarahkan orang yang sadar, Nabi itu orang yang sadar ya, sampai ini termasuk orang yang sadar, Limardoti Robbi, menuju mendapat ridho Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca teksnya ini di halaman 179. Ini tidak ada yang saya rubah, tidak saya kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala buddha an nuwattina qulubana ala annana khodamatu ahli hadal qaul wa yattali Allah min qulubina annana na'taqidu imkaniyata ayyasfa fi ahadina yaumal qiyamati man huwal ana kafirun yuslimu faya'lu sya'nu indal haqqi fayakunu sababan li kholasika fil qiyamah yumkinu dzalik. Jadi kita para dai, para kiai itu adalah khodamatu hadal kaun. Kita ini adalah pelayan alam raya ini yang selalu berharap alam ini akan lebih
lebih baik. Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja nanti yang nyafaati kamu di akhirat, yaitu mereka masuk Islam lalu Islamnya lebih serius, akhirnya punya hak syafaat. Sementara kamu Islam mulai kecil tapi biasa-biasa saja seperti ini, mulai dulu ngaji terus sama Ki Abdul Manan, nggak pernah yang ngisi ngaji, itu artinya nggak ada perkembangan. Makanya saya nggak ingin ngaji lagi karena saya ingin perkembangan Anda nanti tukang mengisi, bukan yang diisi. Kalau saya nanti ngaji lagi di sini, artinya Anda kalau tetap mendengarkan itu tidak ada perkembangan. Pantes saja semulang Gus Bahak sampean sing ngaji. Sekali-kali ada perkembangan, saya ngaji sampean yang mulang, itu bagus itu. Meskipun itu perkembangan yang menyesatkan. Ini penting saya utarakan. Ini dawuhnya Said Umar ya. Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja orang ini nanti nyafaati kamu. Yaitu beliau orang ini Islam, kemudian Islamnya serius, maka punya hak syafaat. Sementara kamu Islamnya biasa-biasa saja. Itu masyhur kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Islam di hari itu langsung makomnya makom yang a'la, sehingga mengalahkan yang sudah Islam lebih lama. Karena Islamnya Umar itu menjadi izzatul Islam betul. Makanya jangan benci orang tegas teman-teman, kadang ya ada baiknya. Abu Bakar itu sudah Islam tapi layinal janib, orangnya santun. Kalau dipisahi orang yang menengahi lah, kira-kira seperti itu. Begitu juga Bilal, Ammar, Suhaib. Singkat cerita, Rasulullah itu sering dibully ya, sering disiksa orang-orang kafir. Rasulullah berharap, wah kalau yang Islam gini terus repot. Melihat Umar ini petarung di pasar Uka, dia dapat uang itu kalau tarung, menangan. Kata Rasulullah, kalau ini yang Islam ya bagus. Beliau berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Itu kira-kira 2 hari dari doa beliau, Umar masuk Islam. Itu pertama masuk Islam itu orang-orang kafir diparani. Kalau kamu ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Semenjak itu orang kafir yang gentenan sembunyi. Sehingga kata para mereka yang Islam selalu jaya mut aslama Umar, ketika Umar masuk Islam. Itu dalam 1 hari Islam itu Rasulullah sudah ngendikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih unggul sama Islamnya Umar. Nah bisa saja seperti itu. Jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai ilmu, tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah. Karena kita ini tidak mengendalikan dunia, tidak mengendalikan hidayat, hanya Allah piyambak yang ngasih hidayat. Maka sikap kita laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Rasulullah yang ahabbul khalqi ilallah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada. Cuma kita tegas dalam kebenaran saja, tapi nggak perlu tegas dalam mengawal kebenaran. Kenapa demikian? Karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ila yaumil. Yang jaga Islam bukan PBNU, bukan PP Muhammadiyah, bukan kiai. Yang menjaga Islam namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar itu kalau disuruh mikir Islam itu nggak mau betul. Masyhur itu dalam tarikh. Umar mimpin itu sukses, banyak futuhat. Singkat cerita akhirnya orang tuh kelangenan, wah kalau Umar meninggal kayak apa. Sehingga Abdullah bin Umar setiap jalan-jalan tuh dibully. Kalau sekarang dibully, ya Abdullah bin Umar bapak kamu itu gimana, sudah sepuh mau meninggal kok tidak suksesi. Kalau saja ada orang penggembala kemudian meninggalkan kambingnya di hutan, kamu anggap orang yang mudoyi enggak, menyia-nyiakan kambing itu enggak? Ya iya kata Abdullah bin Umar. Apalagi amru hadil umat ini mau ditinggal gelanggang, nanti suatu saat Umar meninggal, mbok ya suksesi supaya jelas. Logika itu diaturkan ke Umar radhiyallahu anhu, ke Sayyidina Umar. Pertama Umar agak tertarik dengan logika itu. Lama-lama beliau marah. Tidak jadi. Saya tetap tidak akan istikhlaf, tidak akan suksesi. Dan saya tidak akan mikir Islam katanya. Islam akan diurus oleh Allah Subhanahu. Terus beliau ngendikan, Islam ini jalan ketika ditinggal Abu Bakar. Bahkan ketika ditinggal ahabbul khalqi ilallah akramul khalqi indallah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Islam dulu dipimpin Abdul Qadir ketua wali, dipimpin wali songo, dipimpin orang top. Sekarang dipimpin mondok 3 bulan jalan. Karena Islam yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting. Loh coba ustadz tuh banyak yang nggak bisa ngaji loh. Tapi ya laku ya nggak masalah. Loh saya kemarin di Korea seminggu. Itu TKI jadi khotib, ada yang jadi mufti, ada yang jadi suriah.
Itu ada yang di sana jadi Suriah, pulang ke kampung angon kambing lagi. Loh itu teman saya kenal. Suriah Korea. Iya Suriah Korea tapi. Artinya gini, bahkan masjid semua yang di Korea itu didirikan oleh TKI dan TKW. Mereka digerakkan Allah untuk mikir agama, karena agama ini milik Allah. TKI saja mikir. Makanya ini penting, yo dakwah tapi tauhidnya sing kenceng, jangan dakwah kenceng tauhidnya kendor. Itu bahaya betul. Saya ulang lagi ya, ini dawuh Habib Umar. Jadi kata beliau, fala budda an wattina kulubana. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin. Makanya masyhur dalam tarikh ketika kafir Quraisy mau disiksa oleh para malaikat karena mereka sering menyakiti Nabi, kata Nabi gimana? Jangan. Saya berharap kalau bapaknya tidak mukmin, suatu saat anaknya mukmin. Masyhur dalam tarikh. Musuh Nabi besar siapa? Walid bin Mughirah. Punya anak Khalid bin Walid. Abu Lahab punya anak Darrah, itu mukminah yang baik. Abu Jahal punya anak Ikrimah, itu mukmin yang baik. Di Indonesia lebih hebat lagi. Bapaknya raiso maca Quran, anaknya hafid. Bapaknya utun ratamat SD, anaknya jadi dekan. Di Indonesia banyak orang nggak siapa-siapa, anaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri. Artinya jangan karena bapaknya kafir kamu nganggep anak turunnya pasti selalu kafir. Teori itu sudah salah zaman Rasulullah. Yaitu Walid akhirnya punya anak Khalid, Abu Lahab punya anak Darrah. Terus siapa? Abu Jahal punya anak siapa? Ini penting saya utarakan karena dakwah kalau terlalu semangat, nanti kalau menghilangkan tauhid bahaya. Tetap innal huda. Uni Soviet kayak apa? Mengkooptasi negara-negara sekelilingnya sampai jadi Zuni. Tapi apa yang terjadi? Uni Soviet yang runtuh, persemakmurannya semua rata-rata jadi negara apa? Islam, kayak Uzbek, kayak Ceknya, kayak apa-apa. Karena agama ini diurus Allah. Sehingga kalau dalam, tapi kamu ngitmai agama nggak apa-apa. Makanya istilahnya Habib Umar, khodamah itu pelayan, nggak apa-apa. Kita ngitmai agama itu nggak apa-apa. Dengan ngitmai terus mikir nggak apa-apa. Tapi jangan mikir yang merasa kalau kita mati, wah nanti agama ini kukut karena saya mati. Kamu itu siapa? Agama Islam ini tidak pernah dipasrahkan kamu. Diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sehingga ketika Wali Songo meninggal, agama ini tambah kuat sampai sekarang. Kecil saya itu kalau pengajian susahnya bukan main, harus izin sana sini. Sekarang setiap pengajian polseknya datang, polresnya datang, nggak ada intel, nggak ada apa. Padahal kiai dulu sama kiai sekarang itu kira-kira alim mana? Alim kiai dulu. Mbah Hasyim Asy'ari itu ngarang kitab sampai dibaca di Yaman. Saya sering baca juga kitab beliau, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kiai sekarang mau terjemah aja kadang salah memahami. Tapi ya Islam tetap jalan karena Islam ini dikawal, dijaga oleh Allah Subhanahu. Maka kalau dalam cerita tarikh sirahnya Ibnu Ishaq itu, tauhid itu penting. Beliau cerita begini, Sayyid Abdullah itu namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kita tahu kenangannya Rasulullah terbanyak itu bukan dengan Sayyid Abdullah tapi dengan Sayyid Abdul Muthalib, dengan mbahnya. Karena Nabi itu mulai kecil dirawat oleh siapa? Mbahnya. Yaitu yang disebut Nabi ketika 2 bulan kan abahnya sudah meninggal. Ya saya baca ya, pakai bahasa Arab biar jadi bid'ah. Nanti kalau bahasa Indonesia ada bid'ah. Tidak betul. Diba atau berjanji sebenarnya itu kitab sejarah, berhubung dibaca bahasa Arab terus kayak mantra. Terus yang belakang mau nyenggai soleh aleh, sehingga kubu sebelah bilang tuh khurafat dan bid'ah. Coba diterjemah ini, coba nanti saya baca bahasa Arab. Walamma tamma min hamli syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fi bil madinati abuhu Abdullah wa kana qad istaza bi akhwalihi bani adi min at-taifatin najariyah wa makatha syahron saqiman yu'anu nasukmahu wasakwa. Terus di pojok sana bilang soleh aleh. Pasti kubu sebelah yang liwat, wah itu khurafat bid'ah karena dianggap mantra. Padahal artinya coba sampean baca bahasa Indonesia. Ketika hamil Rasulullah umur 2 bulan, abahnya meninggal di kota Abwa. Kota Abwa adalah kota keluarga besar ibunya Sayyid Abdullah. Kebetulan pas ke sana beliau sakit sampai 1 bulan dirawat. Bid'ahnya di mana kalau diterjemah? Wong itu kitab tarikh.
Makanya saya nggak tahu yang membidah-bidahkan tiba itu karena tadi. Tapi sampean juga ikut salah karena nyenggai sholawatan tok itu. Jadi makanya saya bilang tadi kalau bahasa Arab bid'ah, kalau sudah terjemah bid'ah karena kelihatan kalau itu hanya kitab tar. Lo coba bid'ahnya di mana? Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Itu kalau diterjemahkan, kamu harus tahu siapa nama Muhammad. Muhammad punya abah siapa? Rasulullah Muhammad Abdullah. Punya abah siapa? Abdul Mut. Punya abah siapa? Hasyim. Coba baca gitu di kubu sebelah. Oh iya gitu. Berhubung baca bahasa Arab. Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Jadi itu hanya salah baca saja itu. Maksudnya salah yang hukumi, bukan salah yang baca, salah yang apa? Hukumi. Sayyid Abdullah ini orang yang tauhidnya sangat kuat. Sayyid Abdul Muthalib lebih kuat lagi. Saya cerita sedikit betapa pentingnya tauhid. Ketika pasukan Abraha bawa pasukan gajah mau menyerang apa? Ka'bah. Itu sebelum menyerang itu semua aset-aset milik orang kafir Quraisy, milik orang Quraisy lah. Itu ditawan, diambil, termasuk milik Sayyid Abdul Muthalib, milik Abdul Muthalib. Terus ketika mau masuk Ka'bah, mau masuk Mekah, kata Abraha, man sayyidu hadal wadi, siapa yang kamu tuakan, yang kamu pertuan di sini? Oh, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dipanggil, itu auranya luar biasa. Abraha yang di tempat perkemahannya itu harus duduk di atas karena dia raja, itu duduk di atas gak berani. Saking wibawanya Abdul Muthalib, ini mbahnya Rasulullah. Akhirnya Abraha bilang gini, saya duduk di bawah tidak mungkin karena saya raja. Kamu duduk jejer saya tidak mungkin karena nanti umat saya kecewa karena raja kok disaingin gitu. Ya sudah, sambil berdiri-diri kita ngomong. Akhirnya Sayyid Abdul Muthalib tadi diomongin gini, saya itu tidak ingin merusak orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Saya hanya kecewa punya tempat ibadah dikencingi, diberakin sehingga saya mau merubuhkan Ka'bah. Tapi dengan damai, nggak ada perang. Apa jawabnya Abdul Muthalib? Lucu. Nggak apa-apa, Ka'bah kamu robohkan silakan, nggak apa-apa. Yang penting unta saya yang kamu sita kembalikan. Harta saya yang 100 unta kamu sita kamu kembalikan. Itu Abraha kagetnya bukan main. Kaget karena kamu itu pemimpin apa? Tadi saya hormat kamu karena kamu tak anggap orang hebat. Hadhil Ka'bah dinu abaika, ini Ka'bah itu agama kamu. Pas saya hancurkan kok kamu tenang-tenang saja. Padahal pas mau saya hancurkan kamu tenang-tenang saja, malah tanya unta kamu itu gimana? Apa jawabnya Abdul Muthalib? Inna lihadal baiti robban hamahu, sebab Ka'bah itu ada yang punya dan pasti akan melindungi Ka'bah. Tapi kalau unta itu milik saya, ini urusan saya, ini unta. Jadi inna lihadal baiti robban hamahu itu tidak milik saya, itu ada yang punya. Ya sudah, biar yang punya aja yang jaga, itu tidak urusan saya. Akhirnya unta dikembalikan, aman deh, untung double. Terus akhirnya dia ke Ka'bah, fa'akhudha bi halaqatil bab, karena dulu apa itu halaqatil bab, karena dulu itu yang dipakai apa itu pegangan itu bentuknya apa? Bulat, makanya diistilahkan halaqah apa? Bulat. Kalau sekarang halaqah ilmiah itu seminar. Tidak. Halaqah itu buruhi lain lagi. Ya. Pegang terus bilang gini, kata Abdul Muthalib, ya Allah, Ka'bah ini mau dihancurkan oleh Abraha. Ka'bah ini milik kamu. Saya mau ke gunung, mau melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Terus Abdul Muthalib bilang ke umatnya, wa ya qaumi, ayo kita ke gunung melihat ma fa'ala rabbuna, apa yang akan dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Jadi santai saja, santai. Terus Abdul Muthalib naik gunung sama orang-orang Quraisy. Abraha datang mau merusak Ka'bah, terus terjadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu melihat, dan betul Ka'bah dijaga Allah. Islam juga gitu. Ketika Islam dikooptasi Uni Soviet, semua ulama, semua wali perasaannya hanya nunggu kehancuran Uni Soviet, karena pasti agama ini dijaga. Saya setiap sholat, setiap munajat, ketika baca Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi. Dulu saya iskal itu janggal. Ya Allah, engkau zat yang layak dipuji, yang pujian itu memenuhi langit dan bumi. Pikiran saya kalau bumi ateis itu mujinya kayak apa?
Tapi masya Allah ketika saya datang di Korea, bumi ateis, ternyata di sana banyak masjid, banyak tasbih, bahkan ada sakduna di sana. Karena Allah sudah ngendikan lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Dan sekarang nyata, semua bumi ateis, bumi apa saja, ada tasbihnya, ada tahmidnya. Makanya sadaqallahul adzim ketika ngendikan sanurihim ayatina fil afaq walladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. Makanya saya mohon sekali bahwa agama ini harus kamu khidmah. Tapi enggak boleh kamu pikir. Atau dibaliklah, khidmah maka memikir. Tapi tidak usah GR bahwa agama ini diserahkan sampean. Saya juga agak ridho. Agama kok diurus orang-orang kayak gini, kayak apa nasibnya? Jadi ini penting. Karena rata-rata kiai alim itu tidak jelas, terus oleh orang-orang yang nggak pernah ngaji itu, wah ini nggak jelas, nggak tegas. Islam itu harus tegas. Maksudnya tegas itu kayak apa? Tegas itu di wilayah kita. Kalau istri kamu mau diperkosa orang itu boleh tegas, itu wilayah kamu. Tapi kalau hidayat itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah tahu. Bahkan yang sudah Islam saja, nyuwun sewu, itu nggak ada jaminan mati husnul khotimah. Kita tahu dalam sejarah Sa'labah itu dapat gelar hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi kita tahu akhirnya Sa'labah itu apa? Su'ul khotimah. Sampai dalam Islam selalu diajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jadi kalau kita sendiri saja masih ingin selalu husnul khotimah, agak ada ruang untuk mudah menvonis orang lain. Makanya saya salut sekali ketika Habib Umar menulis kita semua ini mengkhidmati hadal kaun dan selalu berharap bisa saja suatu saat orang yang sedang kafir bisa saja suatu saat muslim. Nah soal kalau yang sama yang harbi menyerang kita ya tarung. Kalau artinya kalau yang merangi kita ya kita wajib perang, kalau enggak ya habis kita. Seperti kita lakukan ketika diserang Belanda. Tapi ketika mereka musta'man, dhimmi, mu'ahad, orang-orang kafir yang mau berdamai dengan kita ya kita damai. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdamai dengan kafir Quraisy yang dipimpin Suhail bin Amr, masyhur itu dalam tarikh. Singkat cerita kan Sayyidina Ali ini pernah konflik sama orang Khawarij. Kata Sayyidina Ali, ya sudahlah, namanya kita musuhan, kita tidak usah ketemu, pakai mediator, kata Sayyidina Ali. Kata orang Khawarij, ini apa-apaan kok butuh mediator, nggak ada Qur'annya, ada hadisnya. Kira-kira kalau Pak Sayyidina Ali orang Jawa nggak ada apa tidak tahu. Walhasil Sayyidina Ali akhirnya baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri tengah konflik maka yang keluarga suami kirim mediator, yang keluarga perempuan juga kirim. Terus kata Sayyidina Ali wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Kalau suami istri saja ketika konflik butuh mediator, apalagi ini kelompok besar pasti lebih butuh mediator. Akhirnya lalu mediatornya siapa? Kata Sayyidina Ali ya siapa saja yang penting baik. Ditunjuk seseorang, diprotes sama orang Khawarij, ini orang nggak kredibel. Oh, terus Sayyidina Ali marah-marah. Rasulullah itu pernah berdamai dengan orang, bahkan orang itu kafir, yaitu Sulhul Hudaybiyah. Nabi itu berdamai dengan orang yang bernama Suhail bin Amr ketika itu kafir. Makanya ini menunjukkan bahwa musolahah ma'al kufar itu boleh demi kelangsungan bernegara, berbangsa. Kamu tidak usah meragukan reputasi NU. Ketika dulu kafirnya kafir harbi zaman Belanda ya Mbah Hasim fatwa apa? Jihad. Jadi jangan kira tidak tegas, kita tegas sekali, justru kita yang punya masa lalu tegas. Tapi kepada siapa dan dalam konteks apa? Paham ya? Terus ini penting sekali untuk dijernihkan. Ini saya baca berikutnya nanti tidak supaya tahqiq. Saya syukur sekali, saya tadi sekaligus minta ijazah sama Habib Umar dan memang saya ngaji ini lama sama teman-teman alumni Yaman. Cuma belum pernah ketemu mu'alifnya. Tadi saya ketemu minta ijazah itu dan beliau senang sekali, bahkan sempat bikin tulisan di kitab saya ini. Sama tidak perlu baca, karena kalau bisa ya biasa, kalau tidak bisa malu ya sudah, tidak usah baca. Sudah. Terus ini kata beliau, ini masih saya teruskan.
nahnu min hadhil intilaqah naktasibu thabatana wa quwwata yaqinina wa illa fa fil ardi mu'aridun wa muntaqidun wa mukhalifun min akhyarin wa asrarin sholihin wa fasikin muslimin wa kuffar. Kalau kamu punya satu metode ilmiah, metode dakwah, kamu harus siap karena pasti ada yang menentang. Yang menentang itu ya mulai orang soleh, tidak soleh, orang macam-macam. Jadi kalau sudah punya manhaj, memang dari awal harus siap apa? Ditentang. Jadi misalnya PBNU punya kebijakan apa, ya sudah siap saja dibully. Itu pasti itu, karena nggak ada manusia semua suka, semua benci. Kata beliau, anta in kunta fi syakkin min hadzal maslak wal manhaj fattabi man syi'ta wasaha angka ghaniyah wa in kunta ala yaqinin annahu al huda wa mirasun nubuwah wa annahu haqiqatu tarjamatil ahdi ma'rab fala tata'atsar min kalami ahadin yakunu mangkana. Jadi intinya kita mengawal Islam secara rahmatan lil alamin itu justru kita berharap menjadi simpatik dan menjadikan mereka menjadi napa Islam. Jangan ketika simpatik dianggap gak tegas. Saya masih ingat betul dawuh Mbah Mun, hak sekseni, kata beliau. Saya masih ingat kalimatnya sekseni. Aku ra tegas itu berdasar ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Karena potensi sosial itu bisa rubah. Orang yang sekarang kawan kamu bisa saja suatu saat jadi musuh. Yang sekarang musuh kamu bisa saja suatu saat jadi kawan. Terus kamu ngambil sikap tegas dalam sesuatu yang nggak stabil seperti ini, lalu tegas itu kan nggak pada tempatnya. Makanya yang seperti ini kata Allah pakai asa itu menawa. Asa wahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang musuhan dengan kamu suatu saat dijadikan mawaddah. Kamu udah mawaddah itu saling mengasihi. Kamu udah usah tanya wallahu qadir, kata Allah, karena Allah mampu. Jadi dalam hukum-hukum sosial Allah seringnya bilang apa? Asa. Misalnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Karena masalah sosial ini semuanya asa, yang pernah tahu siapa? Bisa saja sekarang saya Rois Suriah, nanti SK-nya nggak turun lagi, tapi saya tidak apa-apa. Bisa saja nanti santri 10 tahun dipimpin 3 bulan, nggak apa-apa. Bolak-balik nggak apa-apa, saya tidak akan kecewa. Karena masa Allahu kana wa malam biasa termasuk apal. Ora terima apal singgo. Berarti nak wong rapal Quran yo ora pati anut. Ya tapi aja jero-jero. Lah kono jero-jero nek mulane iki maksude ya biasa wae. Akhirnya singkat cerita, Was Al-Qarni dilakopi khairul qurun Was Al-Qarni. Lah Ibnu Hayyan nih, wonten sing maca Ibnu Hibban, nek kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan, mergo titike iku ana sing titik, gak harus titik. Ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang Fadhailul Wasal Qarni. Ini betul napa-napa kayak kula cerita mergo dzikru sholihin apa tatanazzalul barokat. Ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah apa? Ibnu Hayyan niku ngerti Fadhailul Wasal Qarni terus digolek. Digoleki ora ketemu, berhari-hari ora ketemu. Ketika ketemu itu nenggone Sungai Dajjal. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak. Di Qaran itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajjal. Dajjal itu sungai yang di mana? Irak. Niku mau kelambine sitok pas badhe wudu. Senengane wudu, senengane wae pakar banyu wudu. Dene sedang wudu ya. Terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, anta Uwais Al-Qarni, apakah kamu Uwais Al-Qarni? Terus jawab Uwais, apa kamu Ibnu Hayyan? Iya, kok kamu tahu nama saya jadi? Terus saya sudah tahu kalau kamu mau datang gitu. Bos, pada tiga Uwais Al-Qarni tenan, maksudnya nak palsu kan gak muka sapa, nak KW kan gak muka sapa. Ini sampai muka sapa itu berarti asli, masyhur. Kemudian saya ajak salaman, iya coba tiru. Nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayyusohifani, dia menolak, saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat. Salaman itu sunat. Saya sepakat, salaman itu sunat. Tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah no dicucuk itu tidak mau. Ketika dia ditanya apakah ini haram, tidak.
tapi kamu hina dzillatan ditabe wa fitnatan ditmakbub sing derekno nyucup iku ino sing dicucup nak ra iso jaga atine ujug sehingga ada ulama yang menghindari salaman tapi ya kadang-kadang salaman makanya wong ngaji nah misalnya kayak kiai debutan ana santri duwe lho nyucup kok mbok didol-didolno wong nah kowe ono sing nyucup ino sing dicucup ujug makanya ada ulama yang biasa saja tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunnah selagi tidak melahirkan fitnah. Mulane ngaji coba aman salaman sunnah rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang. Di lewat Al-Qur'an itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abdul bin. Jadi orang terlalu terhormat itu sing anut ino, sing dinut rawan masuk. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang orang santri salaman, kadang buatan. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, ujuk terus, sing sitok arah kuat. Ini catatan. Enggak mau tajak salaman beliau enggak mau. Terus Ibnu Hajar tanya, saya beri ijazah. Jawabnya lucu asal kok. Yo jogeman ninggal sholat jamaah, yo jogeman ninggal urusane wong akeh. Pokoknya anut konsensusnya wong. Padahal di era umumnya wong, tapi nak ngandani, kowe iku sing umumnya wong. Piye gitu. Ya lek ngandani talzam jama'atul muslimin. Tak tertakok. Lah jinan dhewe kok ngono kuwi aja takok aku ya jangan tak. Ngene kula sering nak ngaji kuwi jangan tak aku. Kelasnya berbeda. Ora kok terus kula nganggep kelas kaya khusus mboten. Kula iso bayangno, kuwi jenenge ra kuat. Lah kan kuat piye? Dua alimmu berat kan? Bon singkat cerita, Sayyidina Umar pada akhirnya ketemu terus ya was Al-Qarni istaghfir lana Allah kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita was Al-Qarni nangis gak gelem akhirnya Umar ngaku kartu as sing ngongkon aku itu sing itu Kanjeng Nabi terus wala budali minta awana ngono yo gelem ra gelem lho nangis kan. Itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak Umar yang masyhur ternyata ada barokahnya mastur. Dulu ketika Mbah Bisri terkenal, itu ada kiai alim di Rembang namanya Kiai Mabrur. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Mbah Zubair. Itu mesti ada. Ada ulama masyhur, ada ulama masyhur. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Syaiban Ar-Ra'i yang enggak terkenal. Dulu itu biasa. Orang terkenal kerjasama dengan yang tidak sama-sama alim, tapi sama-sama alim itu wasal korni sehingga dia tidak mungkin kena hisab jadi duit itu tidak noblas ben nak orang radi duit ini radi salah no pengira beras itu tidak noblas ben kalau malam itu gak orang di beras ini radi salah no kewani oh rawani kan di beras sak pintali cek wedi ya tapi kira usah terus darani Kiai Ilya sing idhikhar salah nggih mboten. Ana ilmune Sayyidina Umar idhikhar Rasulullah nggih nyimpen. Wong Rasulullah ngendikan ngeten, khairus shadaqah makana andhuh dihinan. Api-apike sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin nikmat, kula sering ngekeki mangan santri ngaji maksud. Itu ada seorang soleh betul ya soleh dan dia alim. Takjak teng gudang kula. Roh teng gudang kula ada beras 1 pintal lho, berarti rasa kuwatir Gus Bae ku melarat. Beras ku kuat. Karena tadi ada syariatnya, ben sing mbok kei ora sungkan, kowe lah ning indukane kudu ketok. Loh. Mergo nak kowe terus bar ngekeki melarat, sing mbok kei kan ya sungkan. Nah iku yo ana ilmune, iki melok jalur iku wae. Mulane termasuk masyhure kramate Badullah Salam gurune bapak iku ketika ana wong ngaji hikam kudu keimangan ada sing ragu. Badullah nek iman sak menaki terus wong digandeng dijak ning gudange Badullah iku delok ngisor nganti atap ku beras kabeh. Kowe kok kuwatir aku gentekan. Lah aku iku sak pintal setengah ora usah sak penuwun. Ya kan ya keramat itu bertahap. Tak jamin trenku naik supaya. Karek ngenteni ya. Nggak tambah tua ora. Tambah keramat. Saiki tapi sono alamate gitu. Jadi ono harapan lho. Kenyataane kula ngrumat wong akeh ya ora melarat. Dadi sono trene wis ketok.
Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais Al-Qarni seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisab karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya. Tapi sing kaya Abu Bakar, Umar sing nyimpen yo dia alasan piye-piye isane ngamal ku nek ana barang. Lah nek ana barang oleh ngamal. Supaya sing dikai rasungkan kowe kudu ketok lu. Lan kula termasuk amal kula iki nek mbok tiru. Aku nek di dhuwit ku tak ada toples. Yo toples yo ono 100.000 semua sak toples. Jadi perasaanku duitku itu kayak Nazaruddin. Bertoples. Isinya yo akeh, tapi orang 50.000 satu. Jadi aku nak ngekek cayate madang 50.000, kadang kena tamu tak kek 100. Sawangan kok iso uang kayak musa. Bojoku aja tak kok satu toples kok gede to. Wis kok tak kok iki ilmune wali. Jadi nak ngekek wong kesane donyaku sik akeh. Jadi kabeh ben lha iku Nabi yo pandu ngono, khairus sedekah maka ana anzurina. Nabi sedekah sing sisane wae jek kok. Jadi kabeh kok ana ilmu. Sementing aja nuruti nafsu nyimpen donya kok kuwatir melarat, kuwatir ramangan, itu setan, no? Iblis yo. Wa setan yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam kamu kalau sedekah kok kowe iki redaksine Allah as-setanu ya itu kumul fakro. Setan tuh ngancam kue nak sering sedekah kue diparingi tapi nak dikelola secara syariah tadi itu tidak setan. Makanya kamu punya dua pilihan. Madzhab Abu Bakar itu yang angel kesukese basuke lagi lo mau itu yang angel. Terus jumlah yang dikasihkan miliar bukan 1 juta. Tadi tak hitung Utsman tadi berapa 1.000 dinar itu yang rupa dinar itu loh, belum onta belum itu 1.000 dinar. Sak dinar 4,2 gram itu sekitar 1.000 apa? 4.000 gram. 4.000 gram kali 500.000. Ono 2 miliar. 2 miliar. Ikuti yang dikekno perang Tabuk, belum sedekah-sedekah yang lain. Sampai Kanjeng Nabi saking sungkane muni ngene. Nabi dawuh ngene, "Wis man kowe nglakoni apa wis ra ngarah disiksa pengira." Saking kakeane. Lah bar ngekeki emas sik takok ngene, "Ya Rasulullah, lalu kafilah yang berangkat ke Tabuk itu butuh kuda berapa?" 1.000, saya nyumbang 200 sak pakaiannya sak konsumsi. Butuh entah berapa, saya nyumbang bi akhlas saya wa aktabiyah. Kok serah kebayang serah. Wah nanti mulai hitung sekitar 16 miliar. Kita tahu sudah kok kiai 16 miliar. Yo ora usah kiai ini lah terus wah ayo terus. Wah pola kan. Wong duwe dhuwit sakmono mesti pola. Senajan to ayo halal tapi mesti sok ora kepikiran dadi kepikiran. Duit sami ini kok bojo wis tuwa. Mulane ra usah. Biasa ae ra suka kok 200.000, 100.000. Penting kiai ini coba listrik ngono. Keruwetan kan ilmu-ilmu kelas tinggi ini napa? Wah, surah ilmune Kanjeng Nabi, ilmune Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wis ilmu kelas berat. Nah, niru Uwais Al-Qarni gimana? Ayo niru sapa? Jadilah diri hebat. Kita bangsa yang berkarakter. Wa qala lan dawu sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gawe ngene komentar itu. Fama hiya illa jifatun mustahilatun alayya kilabun hamun nastibaduha fa in tastanibha kunta silman li ahliha wa in tastadibha nasa'atka kilabuha. Fama ya mongkorano te dunya iku ila sifatun kecuali mok batang. Sifate batang mustahilatun kang dipaesi, rubah makna dipaesi. Dunya ku hakikate batang, cuma sawangane ku apik. Alih kang iku ing atase dunya kilabun ti pira-pira asu. Sing berebut dunya ku asu. Ora usah tersinggung biasa. Kita iku wis wong dablek. Komentari asu tenang biasa. Napa? Biasa. Hamuhunna kang utawi cita-citane utawa karep-karepe utawa karepe kilap iku ijtidabuha iku ngrebut dunya. Dadi sing ngrebut dunya ku asu kabeh. Fa in tastanib mongko lamun ngeduwi sira ha ing donya kun tak sing gawe Mas Safi lho ora kula. Dadi kula ra melok-melok ngomong ae. Fa in tastanib mongko lamun ngeduwi sira ha ing donya kun ta mongko ana sira iku silman berarti ngajak damai li ahliya maring penduduk donya. Asu kok lagi rebutan balung kowe ra melok-melok ya berarti kowe ra perlu perang mbek asu. Tapi nak wa in tastanib lamun melok narik sira ha ing donya ana asu rebutan balung kok kowe ape melok ju. Ya nazaat mongko nglawan kaing sira apa kilabua asu-asune dunya.
Mulane nak kowe kepengin tukaran mbek asu ya ora sampe lo ngurusi dunya. Tapi kok mati kelaparan padha ae. Kula nate crita niki ketemu wong alim sing ya dene ngalim. Kula crita ngono niki. Imam Syafi'i iki anggere muni batang nyongkone elek. Dene ra menangi ana batang gerek. Cangkemmu. Dadi Imam Syafi'i darani donya ku batang. Batang konotasine kan Imam Syafi'i gak menangi ku sono gerek tongkol gerek. Lah iku ayo batang tapi halal. Lah sifai dunia itu cukup batangnya suku, cukup batangnya gereng. Ya lah. Tak wel. Oh dia seneng pol, begini duit semua nih. Aku tahu ngomongnya nih, kiai seneng duit itu seralim. Aku walian, agak di duit itu langsung mikir. Lalu sering cocokan be wong ngalim-ngalim angkatan pun. Mesti pendapatnya beda-beda. Kalau nanti diamuk malah ini kurang ajar kan. Gus, jangan sampai tamu itu rapati cocok mana-mana. Tamu wah secangkem buah. Ucap kok elek ngono. Jadi mazhab dia dewa. Padahal nak mazhab kula kan mirip Ibnu Hajar al Asqalani kitab niki. Wong nak kenal pangeran. Niku ambek makhluk mesti ra ono enake. Jadi mirip kula lah sono bener. Kula niku sono bener. Kula jagungan niku rahmati. Dan iku cek orang pati bener belas, tapi yo kiai. Mau kitab itu. Tapi dia keberatan kalau teori wong ra duwe kan dari gak realistis. Bisa ora di dhuwit ra masalah, Gus. Donya kan alas ora ono sing duwe. Dadi berkat di dhuwit ora alas semek pelem ora ono sing duwe. Saiki masalah mau ditakwil. Ngopo ditakwil? Anu bos, anu. Tapi saiki dekne rontok melarat. Kulo syukur. Pegatan uripe ruwet macam-macam. Wah, jebule bener jenengan, Gus. Kok tambah usul tambah melarat. Kurang tak patut, tambah nemen lagi. Kurang tak patut, tambah. Ya, baik kalau subuh ni, sementing kabeh kudu tinggi, kabeh napa. Kowe ngingkari duit di jabatan yo piye ono nabi saleh sing duwe pangkat duwe napa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu raja, Nabi Sulaiman dia raja, Nabi Dawud dia raja. Ane teng Quran nonton ayat apakah kamu menghasuti barang-barang sing ma'atakum wa min fadli. Kowe ra iso. Dawe pangeran nganggo kot tahqiq faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina mulkan azim. Mulane ngaji. Makanya saya itu sering kritik orang tasawuf. Orang tasawuf itu berlebihan ketika mengkritik dunia mbek pangkat. Itu ya keliru. Quran dhewe ngendikan am yahsudunan nasalama atakum wa napa min fadli. Kowe aja geman hasud mbek wong karena dia punya pangkat. Faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina mulkan azim. Saiki alu Ibrahim wong saleh ta saleh. Duyute soleh Nabi Ibrahim duwe keluarga besar, zuriya-zuriyai kaya nabi-nabi Dawud, nabi macam-macam. Iku yo do duwe kerajaan. Tapi dikelola. Saiki Nabi Sulaiman sugih. Dekne ora tau mangan enak. Ujung-ujunge sugih go bangun Baitul Maqdis sampai kabeh berlapiskan emas. Ujung-ujungnya Nabi Dawud sugih ya digo bangun Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi melarat. Mergo Nabi ngumpulno dua kebenaran, melarat ya tahu, sugih ya tahu. Bareng sugih mimpin Madinah ujung-ujunge nggo berantas kekafiran, nggo direkno tauhid. Sehingga dengan kekuatan pasukannya Mekah Madinah ora oleh dijamah wong musyrik. Berarti pangkatnya Nabi digo menghilangkan kemus. Nah umpama wong tasawuf kan ra iso mangane kangelan. Ketua RT lho ora. Pape gaya aturan bar maghrib jam ngaji, wong RT ora. Makanya ngaji, jadi yang soleh jabat ya banyak, yang soleh gak jabat ya. Lah sing ra jelas ngene iki sing ra ono, kowe ini ra ono kembaran. Maksudnya sufi ora, ahli fikih yo ora, kabeh ora. Tapi wani urip. Wah, itu pemberani tenan iki. Aku yo ora ro, kok sampean takoki pangeran, dunya opo sampean jawab iki yo ora ro. Nah, kula dhewe jawab, niku opo mulang. Uang pokok, tiang-tiang ini, dan akhirnya tahu, ngomong itu yang ngaji, tak pulang pisan, lah kalau kan orang, kalau tahu mah yang mulang yang kudus yang mulang yang tidak mulang, apa kan kan sih, kalian kesbat, tak pulang pisan gitu, orang,
Wes muga-muga sepuro pangeran nggih, supaya yakin Allah Rahman apa. Wal maqalatul khamsun te maqalah kang kaping 50 iku ngene an Abdul Faid sing Abdul Faid bin Nun al-Bisri wasmu utai asmane Nun iku Sauban bin Ibrahim. Wakila al-Faid bin Ibrahim. Wa bu te akai sinten Sauban bin Nun iku kana naubiyan wa wa ahadu waktu. Tiang-tiang naubi, tiang-tiang daerah itu. Wa wa utawi jenenge apa Nun. Mari jenenge wis beda, model ora KTP ini. Sing sitok muni Sauban bin Ibrahim, sing sitok muni Faid bin. Model ana ora kalah iki. Lha jeneng kok bedane kok akeh kan. Sing sitok muni Sauban, sing sitok muni Faid. Bapake padha ngene iki apa? Ibrahim. Lah ya padha-padha bin. Lah ya ning jenenge bapake kok ora ning jenenge anake iku aneh. Aneh ulama dhisik ora aneh. Ya bukan dhisik ora ana pendataan KTP ora. Pemene registrasi HP ra ono. Jenenge akhire ya wong dhisik wis angel. Wa te Dunun ngono mangke mergo dene terkenal mek jeneng niku, terkenal lakope napa? Dunun. Wa te Dunun wa auhadu waqti. Wong tunggal maksudnya orang terbaiknya wong tunggale waktu periode iku apane ilman ilmune wa waru anan waro ini wa halan lan tingkae prilakune wa adaban lan ada. Wa kana lan ana sapa Dunun rajulan wong lanang mahifan kang guru. Takluhu kang ngunggahi maksudnya kang nimpali hu ing Dunun apa kumroten kemerah-merah. Itu maksudnya kuru terus wajahnya kemerah-merah saking seringnya melek. Laisa ora ana sapa Dunun di abyad dintihyati kelawan putih jinggot. Ya mau ana siji loro. Ya nabi lah. Tufiya sanata khamsin wa arba'ina mi'atin kabudute tahun 245. Ini termasuk idolan Imam Ghazali, idolan ulama-ulama. Teng Risalah Al-Qusairiyah, kitab panutane Thariqah, itu kan kitab napa Risalah napa Al-Qusairiyah. Jadi ngeten kalau terang masalah Thariqah. Thariqah itu semuanya baik, asal yang sudah di-ACC di Thariqah napa Mu'tabar. Ya ada macam-macam, ada Naqsabandi, ada Qadari.